Dan selain Forum Purnawirawan TNI beserta sejumlah tokoh sipil dan mantan pejabat negara yang kembali menyuarakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ada pula advokat dari Perekat Nusantara yang menilai Wakil Presiden Gibran ini sudah menodai demokrasi pemilu. Kita akan langsung bahas bersama dengan Petrus Celestinus yang merupakan koordinator advokat Perekat Nusantara serta Pangeran Mangkubumi, Sekretaris Jenderal Relawan Gibranku. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Petrus terlebih dahulu. Sebelumnya bisa dijelaskan kepada kami siapa saja yang tergabung dalam advokat Perekat Nusantara ini dan apa yang menjadi dasar advokat Perekat Nusantara akhirnya memberikan somasi terhadap Wakil Presiden Gibran? Ya, jadi advokat yang tergabung dalam pergerakan advokat Nusantara ini banyak, tetapi yang datang kemarin ke kantor Wakil Presiden itu ada 8 orang. Ya, jadi kami 8 orang yang datang dan sudah menyerahkan somasi itu kepada Wakil Presiden melalui Sekretariat Wakil Presiden kemarin. Begitu. Baik, siapa saja? Apakah kemudian latar belakang dari para advokat ini hingga akhirnya memberikan somasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan apa dasarnya, Pak Petrus? Ya, jadi advokat-advokat ini juga adalah advokat-advokat yang menjadi aktivis pembela demokrasi. Sehingga sejak perkara nomor 90 itu berproses, kami sudah aktif memantau jalannya persidangan perkara 90 itu. Bahkan tanggal 12 Oktober, artinya 1 minggu sebelum perkara 90 diputus, kami mengirim somasi kepada 9 hakim konstitusi itu supaya mundur dari perkara ini, perkara 90 itu. Kenapa? Karena kami lihat mereka punya konflik of interest, terutama Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Kami minta supaya mereka mengundurkan diri dari persidangan itu sesuai dengan perintah pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Tetapi apa yang terjadi, somasi kami itu tidak didengar. Akibatnya, segera setelah perkara nomor 90 itu dibacakan dan bahkan dikabulkan, dibentuklah Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Hasil persidangan MKMK itu memecat Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi karena memiliki hubungan keluarga dengan Gibran dalam perkara nomor 90 itu, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi, karena Presiden Jokowi dalam perkara nomor 90 itu dia adalah pihak perkara, pihak pemerintah yang memberi keterangan. Sementara yang diperjuangkan di dalam perkara 90 itu adalah Gibran Rakabuming Raka, karena nama Gibran itu disebut lebih dari 10 kali di dalam permohonan uji materi perkara nomor 90 itu. Jadi dengan itu saja mestinya Anwar Usman mendeklar dirinya memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi, dengan Gibran, dia harusnya mundur. Akibatnya dia diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. 8 hakim konstitusi lainnya pun diberi sanksi oleh MKMK. Akibat apa? Mereka melanggar ketentuan pasal 17 tadi, mereka tidak mundur dari perkara itu. Lalu kami berlanjut, ya. Pada tanggal 10 Oktober 2024, 10 hari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, kami mendatangi MPR, meminta supaya sidang MPR tanggal 20 Oktober itu mengagendakan pembahasan mengenai surat kami, karena kami minta supaya Gibran tidak dilantik atas alasan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu cacat, karena pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di ayat 6 itu menyatakan putusan itu tidak sah apabila hakim yang berkepentingan itu tidak mengundurkan diri. Sejumlah langkah sudah dilakukan oleh Anda dan juga rekan-rekan lainnya, namun baru-baru ini juga kembali mengajukan somasi. Apa kemudian yang mendesak sehingga disampaikan lagi tadi memberikan somasi lagi yang terbaru? Ya, urgensinya adalah kalau ini kita biarkan, ini tetap membawa cacat secara permanen di dalam perjalanan ketatanegaraan kita. Mahkamah Konstitusi berada dalam... Teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini, yaitu tentang isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman ada banyak sekali yang menjadi komentar para masyarakat atau netizen-netizen melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah, di sini ada yang mengatakan teman-temannya itu setuju majulkan dengan segera anak pembohong, terkorup banyak kasus. Siapa yang mau melawan presiden sedang Prabowo masih tersandar Jokowi. Jadi emang harus host dulu biar Prabowo buka mata. Nah, lanjut lagi. Otomatis kalau Gibran mundur, include hakim perkara 90. Pokoknya tegas, urusan Gibran sudah jadi guru TK saja. Nah, lanjut lagi. Biang kerok kerusakan negeri ini, Jokowi coba teliti semua lain rusak.
Nah, lanjut lagi, dimundurkan paksa saja, sudah tak jelas negara ini dipimpin orang bermuka tembok. Rakyat Kodion, bangunlah cepat, diberangus penipu ijazah, bodong negara dirusak satu keluarga. Kalau Jokowi Gibran tidak cepat ditindak keras, bahaya kali negara lebih dari bobrok. Tangkap dan adili Anwar Usman dan Jokowi perusak konstitusi yang sudah ditetapkan. Rakyat setuju kalau Gibran mundur dari wakil presiden. Rakyat 280 juta kalah dengan gerombolan Jokowi. Lanjut lagi. Mestinya seperti inilah penyampaian tentang keburukan negeri ini, tentang kesesatan yang menyengsarakan rakyat di republik ini. Makin hancur negara ini kalau dipimpin orang seperti itu. Wakil presiden tidak punya ijazah SMA SMP saja drop out. Pantasan tidak bisa berpikir luas. Anak ini tidak punya malu, dihujat seluruh rakyat Indonesia. Memang tidak punya ilmu, pelongak-pelongok, wajahnya ngantukan. Nah, lanjut lagi. Proses jadi wakil presiden merusak sistem demokrasi. Setelah jadi wakil presiden tidak ada manfaat atau tidak ada bobotnya. Amin, amin. Orang-orang yang waras dan berakal sehat sudah muak dengan wakil presiden yang mengantuk dan lesu dan tidak berpengetahuan. Setujui bahwa negara cacat dirusak olehnya. Yang perlu diselidiki lagi, uang dari mana untuk memelihara termol itu sampai-sampai semua penegak hukum dan institusi lainnya bisa dikuasai. Mau jadi apa negeri ini, masa tidak punya ijazah bisa jadi pemimpin? Gimana pemuda kita banyak yang pintar cuma jadi penonton? Kalau tidak mau mundur berarti sudah tidak punya malu. Jika sudah turun baru terkuak. Apa niat busuk oligarki menaruh orang kurang cerdas di negara ini? Banyak sarjana nganggur, tidak ada pekerjaan, banyak pengangguran. Maksudkan itu kemauan rakyat Indonesia yang ditanya jawaban ceplong ke laut. Pecah secepatnya Hufafa 19.000 lapangan pekerjaan. Suruh kembali jadi jual martabat, tidak layak jadi pejabat. Menteri Pendidikan harus tegas, harus semuanya diperiksa ulang. Masalah ijazah DPR, MPR dan penegak hukum dievakuasi. Katanya lowongan kerja, tepat kenyataannya nol. Nah, lanjut lagi. Itu wapresnya termol yang jumlahnya tidak seberapa. Rakyat yang waras, taknya Gibran segera dimunculkan. Negara ini arahnya mau kemana? Tidak jelas, justru sudah ketahuan lebih. Negara ini hanya memikirkan satu keluarga saja. Apakah ini negara masih ada hukum atau tidak? Saya merasa yakin kalau kasus wakil presiden juga kasus bapaknya ijazah palsu tidak selesai sesuai keinginan rakyat, maka saya yakin negara ini tidak akan aman, selalu rusuh dan tidak percaya lagi terhadap pemerintah dan hukum sehingga bisa terjadi anarkis. Ratusan orang pintar S2 S3, Profesor Insinyur Doktor, puluhan jenderal bintang 2-4 kok bisa mengalah dan mau dikalahkan, disetir oleh seorang anak yang pelongak-pelongok dan ngenah. Rusak dirusak negara ini oleh bapaknya yang masih serakah, tak tahu malu, membangun dinasti politis seolah akan hidup 1000 tahun lagi. Pinginnya berkuasa terus, dengan akal liciknya, bohongnya, tipu muslihat, dengan kebanggaan selembar ijazah palsu, punya 2 gelar insinyur dan doktorando saji yang tak takut dosa dan tidak takut azab, tidak takut Allah Sang Maha Agung. Harap menang lak. Nah, lanjut lagi teman-teman. Karena cacat hukum telah merekayasa putusan MK nomor 90, melanggar konstitusi negara, mengkhianati bagi orang yang merekayasa terbukti bersalah, jadi pengkhianat negara Anwar Usman. Nah, lanjut lagi teman-teman. Lebih cepat, lebih baik mazulkan. Setuju wakil presiden mundur, tidak fungsi juga, malahan bikin malu bangsa. Gibran cocoknya dagang martabak dan pisang keju, Kaisang cocoknya dagang kopi sama gorengan. Presiden Prabowo takut sama geng Solo,
hanya omong-omong di panggung. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen atau masyarakat Indonesia dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video yang barusan kita tonton ini, silakan teman-teman, atau teman-teman jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita berikutnya teman-teman tidak ketinggalan.